Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Dr. Muhammad Zak Al-Farisi MHum untuk menyampaikan materi kedua. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Suaranya ada, Anwar? Halo? Ada Pak, ada. Ya, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang diberikan. Kemudian yang kedua kepada saudara-saudara mahasiswa baik dari S1 maupun S2 yang sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk menghadiri pelatihan ini. Jadi, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas menembus jurnal bereputasi. Ini bukan kiat, ini bukan strategi, ini hanyalah pengalaman pribadi yang coba saya share dengan saudara-saudara, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, yang pertama saya selalu mengawali kepada mahasiswa itu dengan sebuah jargon yang sangat terkenal, dan ini penting diingat oleh kita supaya kita termotivasi untuk menulis. Jadi jargonnya adalah publish or perish, ada publikasi atau mati, nyerat atau napi sakarat. Jadi sepintar apapun Anda, sehebat apapun tesis Anda, skripsi Anda, setebal apapun disertasi Anda, kalau tidak menjadi luaran berupa artikel jurnal, itu perish saja, kan begitu ya. Mati saja, nggak ada gunanya. Jadi karena itu saya sering berkata sedikit sarkastik kepada para mahasiswa. Jadi kalau skripsi, tesis, disertasi tidak jadi artikel, itu sama saja dengan sampah dalam tanda petik yang akan hanya menunggu ruangan perpustakaan, di ruang hampa yang tidak disentuh oleh siapapun, tidak akan disitasi oleh siapapun. Jadi karena itu sekali lagi, publikasi atau mati, itu adalah harga mati. Jadi karena itu, memulai sebuah publikasi tentu saja, kalau saya ditanya apa kiatnya, kiatnya satu saja, menulis, yang kedua menulis, yang ketiga menulis, tidak ada lain. Jadi kalau Anda ingin publikasi, baik itu menulis artikel, menulis skripsi, kemudian tesis, disertasi, tetapi tidak memulai untuk menulis, itu nggak akan selesai-selesai, jalan di tempat. Jadi ide, gagasan, pemikirannya hanya disimpan di kepala, itu jalan di tempat, tidak akan mengejawantah menjadi sebuah publikasi yang baik. Jadi karena itu, menulis itu, saudara, pada dasarnya adalah merangkai kata, mengikat makna, dan menghantar maksud. Jadi bagaimana kita menata kata-kata sehingga kita bisa mengikat makna yang ingin kita sampaikan kepada pembaca, kemudian makna tersebut juga atau kata-kata tersebut juga bisa menghantarkan maksud yang ingin kita sampaikan. Jadi karena itu, kita mengenal dua istilah. Yang pertama ada sentence meaning, ada makna kalimat, ada utterance meaning, makna tuturan. Itu dua hal yang berbeda. Jadi yang pertama itu terkait dengan aspek semantik, sementara yang kedua terkait dengan aspek pragmatik. Misalnya di dalam Al-Quran itu ada ayat Al-Quran yang berbunyi wa yuqallibu kaffaihi. Itu rangkaian kata-katanya wa yuqallibu kaffaihi, membolak-balikan kedua tangan. Nah, secara semantik makna ayat tersebut adalah membolak-balikan kedua tangan. Tetapi maksudnya bukan itu. Maksud ayat tersebut atau utterance meaning-nya adalah menunjukkan ungkapan penyesalan. Jadi karena itu, menulis itu yang merangkai kata untuk mengikat makna dan menghantarkan maksud. Kemudian kalau menurut salah seorang pakar, jadi menulis itu adalah mengkonstruksi gagasan, pemikiran secara sistematis dan berkesinambungan. Jadi secara sistematis dan berkesinambungan, karena itu nanti konsekuensinya di dalam academic writing itu mesti ada metodologi, kan begitu. Nah, kemudian bagaimana supaya kita bisa menulis? Jadi supaya kita bisa menulis, kiatnya sederhana saja, membaca untuk menulis. Jadi kalau kita membaca tentang topik tertentu, harus tentang topik tertentu. Katakanlah topik A. Jadi karena itu, kumpulkan bahan-bahan bacaan, referensi, artikel-artikel yang relevan dengan topik A. Jadi karena kita mau menulis tentang topik A. Itulah yang harus kita lakukan, misalnya kita harus mendapatkan landscape perkembangan teori pengetahuan tentang satu topik dalam 5 tahun terakhir.
Nah, itulah yang kemudian nanti akan dibahas di sesi berikutnya nanti pada anatomi artikel jurnal. Itulah yang disebut dengan state of the art. Jadi state of the art itu apa namanya? Kita mau meneliti tentang topik A, kemudian kita telaah, kita sintesiskan, kita paparkan, kita elaborasi tulisan-tulisan, artikel-artikel yang berkaitan dengan topik A. Mungkin nanti ada A1, A2, A3, A4, dan seterusnya, sampai misalnya, nih kita mau masuk di A10. Nah, dengan begitu nanti kita akan mendapatkan apa yang disebut dengan posisi kepenulisan kita di mana. Kemudian kita akan mengetahui novelty kita di mana. Kemudian juga kita akan terhindar dari apa yang disebut dengan duplikasi penulisan. Jadi membaca untuk menulis, dan sebaliknya menulis juga untuk membaca. Jadi karena itu nanti pada sesi berikutnya saya akan sedikit mengorak tentang bagaimana itu reading yang baik, bagaimana itu writing yang baik. Nah, sekali lagi saudara, jadi dalam tataran praktisnya menulis itu pertama harus ada perencanaan, jadi topiknya tentang apa, kan begitu ya. Jadi disiplin ilmunya tentang apa, topiknya tentang apa, kemudian apa namanya, nanti mungkin apa namanya, metodenya seperti apa, dan seterusnya. Kemudian barulah kita tuliskan, apa udah penulisan. Setelah penulisan nanti pasti ada penyuntingan. Penyuntingan itu mesti terkait dengan dua hal. Yang pertama penyuntingan kebahasaan, yang kedua penyuntingan konten. Jadi bahasa dan konten itu harus disunting sedemikian rupa sehingga menghasilkan tulisan yang bernas. Dan yang ketiga tentu saja setelah penyuntingan ada perevisian. Jadi perevisian melibatkan beberapa hal. Yang pertama revisi bahasa, yang kedua revisi konten atau isi, dan yang ketiga tentu saja adalah proofing. Jadi pada proses penyuntingan dan perevisian juga dilakukan proses proofing. Jadi kita meminimalisir kesalahan ketik dan lain-lain. Jadi menulis di jurnal itu tidak boleh salah, bahkan satu huruf pun. Kenapa tidak boleh salah? Sebab artikel jurnal itu tidak ada edisi revisi. Beda dengan menulis buku. Kalau kita menulis buku ada banyak salah, itu bisa kita perbaiki pada edisi revisi. Tetapi kalau menulis jurnal, itu tidak bisa ada edisi revisi. Jadi karena itu, kalau saya menulis sebuah artikel jurnal, itu bisa dibaca puluhan kali. Tidak sekali, 2 kali, 5 kali, bisa 20 kali, bisa 30 kali, dan seterusnya akan begitu. Untuk apa? Meminimalisir kesalahan. Karena sekali salah, sudah tidak bisa diperbaiki. Nah, saudara, karena itu, supaya Anda termotivasi untuk menulis, saya sampaikan ambaknya kepada Anda. Jadi di dalam quantum learning itu ada yang disebut dengan ambak, kan gitu ya. Ini bukan semacam makanan gitu ya. Ambak itu adalah akronim dari apa manfaat bagiku. Jadi kalau Anda menulis ada banyak manfaatnya. Yang pertama tentu saja adalah manfaat diseminasi. Jadi Anda capek-capek melakukan penelitian 1 atau 2 semester, tetapi kalau tidak didiseminasikan itu percuma. Saya tadi katakan itu hanyalah karya sampah yang hanya akan menjadi penunggu ruang hampa perpustakaan, tidak disentuh oleh siapapun. Jadi mubazir itu, dan mubazir itu adalah perbuatan syaitan, kan begitu. Kemudian yang kedua adalah aktualisasi. Jadi kalau Anda menulis, Anda itu ada. Jadi karena itu gunakan jargon aku menulis maka aku ada. Jadi kalau Anda mahasiswa, Anda akademisi, Anda tidak menulis, Anda itu tidak ada. Meskipun kuliah 4 tahun plus 2 tahun atau 3 tahun di S2, Anda itu wujud akademi karena tidak bisa mengaktualisasikan pikiran dan gagasan Anda dalam bentuk artikel jurnal. Jadi sayang sekali. Jadi karena itu, aku menulis maka aku ada. Jadi keberadaan seseorang itu di dunia akademik itu bisa dilihat dari karya-karya artikelnya. Nah, kemudian kita tentu saja bisa berkontribusi pemikiran, kan begitu ya. Tentu saja sesuai dengan bidang kita, kontribusi kita. Kemudian ada rekognisi pengakuan. Jadi kalau kita bisa menulis di jurnal bereputasi, nanti mungkin ada jurnal Scopus mulai dari kuartil 1 yang paling sulit, kuartil 2, kuartil 3, atau kuartil 4. Itu pengakuan bahwa karya kita itu terseleksi dengan baik. Sebab apa? Sebab ketika kita berkirim satu artikel jurnal, itu si pereview menggunakan apa yang disebut dengan blind reviewer.
Jadi buta saja, tidak tahu ini tulisan siapa. Jadi karena itu tidak, kalau yang fair itu si reviewer tidak tahu ini tulisan siapa, dari perguruan tinggi yang mana, bergelar apa. Jadi karena itu meskipun Anda S1, orang tidak akan tahu bahwa Anda itu mahasiswa S1. Yang dilihat adalah karya Anda, tulisan Anda seperti apa, sebagus apa. Nah, kalau tulisannya bagus, tentu saja karya Anda, tulisan Anda akan mendapatkan rekognisi yang baik dari reviewer, sehingga nanti artikelnya akan dipublish. Tidak akan mempertimbangkan apakah Anda doktor, apakah Anda profesor, karena blind reviewer. Kemudian yang berikutnya adalah tentu saja pengembangan diri, kan begitu ya. Ilmu itu kan berkembang. Karena itu bacaan, wawasan juga harus terus berkembang. Dengan apa? Dengan banyak membaca dan banyak menulis. Semakin banyak membaca dan semakin banyak penulis, potensi Anda untuk berkembang itu sangat besar. Dan yang ketiga, keuntungan materi ini saya kasih tanda tanya, kan begitu ya. Karena apa? Karena kalau menulis jurnal itu bayar biasanya. Kalau pengalaman kita kan nulis di koran, di majalah, itu dibayar. Tapi kalau menulis di artikel jurnal, itu justru kita yang bayar, kan begitu. Kemarin misalnya ada mahasiswa S1 bimbingan saya, tembus di jurnal, gitu, harus bayar. Berapa bayarnya? 1 juta rupiah, kan begitu. Jadi bukannya dibayar, tetapi bayar, kan begitu. Nah, tetapi saya sangat menyarankan misalnya prodi ada kebijakan, ada uang pengganti untuk mahasiswa baik S1 maupun S2 yang artikelnya tembus di jurnal bereputasi. Itu menurut saya wajib di RKAT-kan. Kalau menurut saya kalau tidak di RKAT-kan itu dosa dalam tanda petik gitu. Kenapa berdosa? Kita tidak menghargai karya anak-anak kita yang sudah berjuang sedemikian rupa sehingga artikelnya tembus di jurnal bereputasi. Dan prodi juga nanti akan diuntungkan pada saat apa? Pada saat akreditasi. Jadi karena itu akan sangat wajar misalnya kalau prodi memberikan penghargaan dalam tanda petik, kan begitu ya. Ya paling tidak ada uang pengganti untuk uang yang dikeluarkan mahasiswa untuk membayar artikel ya jurnal yang ditembus itu. Nah, tetapi saudara, saya akan sangat menyarankan sebaiknya Anda mencari artikel atau mencari jurnal yang syariah, jurnal yang tak berbayar. Ada banyak jurnal yang tak berbayar, hatta jurnal yang berkualitas atau terindeks Scopus juga banyak yang itu yang Scopusnya Scopus syariah kan, yang tak berbayar. Jangan cari yang berbayar. Biasanya rata-rata orang menulis di artikel jurnal terindeks Scopus itu bayar sekitar $400, $500. Bahkan kalau jurnal predator bisa mahal, kan begitu. Kemudian yang kedua, kata orang psikologi, penulis itu punya efek terapi. Kita mengungkapkan keresahan kita dalam bentuk penelitian, jadi sebuah tulisan, ada kepuasan tersendiri. Kepuasan itulah yang memberikan efek terapi kepada kita. Dan yang terakhir tentu saja, menulis itu adalah hidup abadi. Kenapa? Meskipun kita sudah mati, tulisan kita tetap ada. Jejak digital itu nyata dan tidak terhapuskan, kan begitu. Jadi hidup abadi. Misalnya Imam Al-Ghazali sudah lama meninggal dunia, tetapi orangnya itu seolah-olah dekat dengan kita karena banyak karyanya, kan. Kita mengenal beliau dari Ihya Ulumuddin, dari Al-Munqiz bin Dalal dan lain-lain. Nah, itulah hakikat menulis. Nah, kemudian yang kedua, jadi secara garis besar menulis itu ada dua, ada karya tulis ilmiah, ada yang non ilmiah. Yang non ilmiah itu seperti cerpen, novel, puisi, itu non ilmiah. Kalau dibaca itu enak. Kita tidak bosan, kita bisa berlama-lama membaca sebuah novel misalnya. Tetapi kalau tulisan yang ilmiah itu complicated, kan begitu ya, jelimet alias ribet, kemudian formal, karena terkait dengan aturan-aturan yang baku dan kaku, kemudian punya register yang khas, ada kata-kata khas yang mesti ada di dalam sebuah artikel jurnal. Kemudian cenderung elitis, tidak semua orang suka baca artikel jurnal, nggak enak dibaca, kan begitu. Tapi orang baca novel, baca cerpen itu pasti banyak yang suka. Kemudian juga metodologis, karena harus dikatakan academic writing, kalau ada metodologi tertentu, dan yang ketiga harus objektif, kan gitu. Tetapi hasilnya itu pasti rigid, kaku, nggak enak dibaca itu, dan seringkali pusing kalau kita baca artikel jurnal. Tapi ya wayahtum saja, kan begitu, dinikmati saja.
Kenapa? Aspek formalnya itu apa? Pertama, anatominya monoton, kan begitu ya. Nanti akan dibahas di anatomi artikel jurnal. Paling tidak standar penulisan artikel jurnal itu terangkum dalam akronim IMROD, kan begitu ya. Introduction, Method, kemudian apa namanya, Results and Discussion. Dan yang CAR ada Conclusion and Recommendation yang sifatnya sunat itu. Boleh ada, boleh tidak yang CAR itu. Kemudian yang kedua, apa namanya, itu blind reviewing. Jadi jurnal yang bagus itu mesti diperiksa oleh mitra bestari atau oleh reviewer yang betul-betul ahli bidangnya tanpa yang bersangkutan tahu ini tulisan siapa. Ini apakah tulisan S1, S2, S3, apakah tulisan SPD, magister atau doktor. Itu tidak mempertimbangkan itu. Sepanjang kita bisa menghadirkan tulisan yang baik, yang berkualitas, yang bermutu, yang berbobot, maka tulisan kita itu pasti akan dimuat, kan begitu. Kemudian ada aspek citasi dan referensi. Formalitasnya kan di sana. Nah, paling tidak saudara, nanti kalau Anda menulis artikel jurnal itu sebaiknya cari dulu mau dikirim ke jurnal yang mana. Supaya apa? Supaya teu kalah kagawe. Jadi misalnya kita bikin artikel, kita menggunakan sistem Harvard atau sistem APA, American Psychological Association, tetapi ternyata ketika mau dikirimkan kita si jurnalnya mensyaratkan harus menggunakan sistem citasi menggunakan footnote atau endnote. Itu lama mengubahnya. Jadi karena itu pastikan artikel kita mau dikirim ke jurnal apa, baca author guideline-nya, terutama terkait dengan sistem citasi dan referensi itu penting untuk mempercepat kerja kita. Nah, pengalaman saya apa namanya ketika saya mau cari jurnal, jurnalnya ternyata tidak menggunakan sistem Harvard, wah harus diubah dan itu memakan waktu yang lama. Kesal juga kan begitu. Yang berikutnya itu aspek similarity-nya itu harus diperhatikan kan begitu ya. Karena setiap jurnal itu pasti akan menggunakan paling tidak turnitin untuk melakukan checking plagiarism. Jadi kalau misalnya similarity-nya sudah di atas 20%, nah itu besar kemungkinan di-reject langsung oleh editornya tanpa direview terlebih lebih lanjut kan begitu. Jadi perhatikan aspek similarity-nya. Jadi jangan sekali-kali Anda menggunakan jurus kopas kan begitu ya, copy and paste. Itu pasti kalau menggunakan jurus kopas itu artikelnya pasti ditolak gitu. Karena begitu masuk ke meja editor, dilakukan checking plagiarism, similarity-nya banyak, sudah habis kita. Artikelnya pasti langsung di-reject. Tanpa ditoleh kan begitu. Yang berikutnya juga perhatikan gaya selingkung, nanti akan berkait dengan hurufnya apa, berapa apa namanya marginnya seperti apa, kemudian kalau ada transliterasi menggunakan sistem apa, itu dibaca saja gaya selingkungnya. Karena kalau kita tidak mengikuti gaya selingkung mereka, pasti ketika dikembalikan, termasuk pada saat sudah direview misalnya, mereka akan meminta supaya kita menyesuaikan dengan gaya selingkung yang mereka minta, dengan house style yang mereka minta. Nah, yang kedua, ruangnya terbatas. Kalau kita menulis novel, itu bisa beratus halaman. Tapi kalau kita menulis artikel di jurnal, ya berkisar antara 4.000 sampai 7.000 kata. Jadi paling kompleks sekitar 4.000. Ya, rentangnya di sekitar 4.000 sampai 7.000. Ada yang 15.000, misalnya jurnal Islamika, itu 10.000 sampai 15.000 kata. Ada jurnal Al-Jami'ah, misalnya yang Win Jogja itu sekitar 10.000 kata. Nah, tapi rata-rata di kisaran 4.000 sampai 7.000 kata. Jadi karena itu, saudara, kalau Anda mau bikin artikel jurnal, jangan lupa kisaran 4.000 sampai 7.000 kata ini, karena itu akan masuk ke banyak jurnal. Tetapi kalau Anda nulis artikel sebanyak 15.000 kata, ya mungkin hanya jurnal tertentu yang mau menerima itu, misalnya jurnal Islamika yang tadi saya katakan. Pasti ketika dikirimkan akan diminta, coba dikurangi kisaran ini. Nah, saudara, hal lain yang harus kita perhatikan terkait dengan penulisan artikel jurnal itu atau manuskrip itu adalah fokus dan skopnya. Jadi jangan sekali-kali kita berkirim artikel ke satu jurnal tanpa melihat fokus dan skopnya. Karena sudah pasti itu tidak akan sesuai dengan visi misi jurnal mereka. Sudah pasti akibatnya adalah artikel kita akan di-reject, akan ditolak tanpa direview kan begitu. Karena apa? Tidak sesuai. Jadi karena itu kalau Anda searching jurnal, pastikan mau disinta berapa atau mau Scopus yang Q berapa, kemudian lihat Scopusnya, lihat fokus dan skopnya.
apa saja kan begitu. Misalnya kalau jurnal IJAL, Indonesian Journal of Applied Linguistics, jurnal UPI yang terdiri Scopus Q2, jadi UPI itu sudah punya 2 yang terdiri Scopus ya, pertama IJAL Q2 dan yang satu lagi yang paling hebat itu IJOS ya, matematika itu apa namanya MIPA itu Q1. Wah, sulit tembusnya itu kalau sudah di Q1. Jadi perhatikan fokus dan skopnya. Nanti apakah tentang pendidikan, apakah bisa tentang linguistik terapan, apakah bisa tentang apa namanya misalnya tentang critical discourse analysis, apakah bisa tentang misalnya pragmatik dan lain-lain. Karena itu perhatikan fokus dan skop. Itu penting supaya apa? Supaya artikel kita tidak ujug-ujug ditolak tanpa diperiksa sama sekali. Karena gagal fokus, gagal skop kan begitu. Jadi karena itu kalau kita perhatikan jurnal-jurnal itu ada yang bersifat umum, ada yang longgar, ada yang bersifat umum. Misalnya Scientific Journal of King Faisal University itu multidisciplinary. Jadi karena itu berbagai bidang bisa masuk sepanjang itu berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial. Al-ulum al-insaniyah juga bisa masuk ke sana. Dan itu biasanya relatif lebih mudah. Dan biasanya indeksasinya itu jarang yang sampai di Q1 biasanya. Yang kedua yang spesifik seperti IJAL. IJAL itu spesifik terkait dengan linguistik terapan, applied linguistik. Pembelajaran bahasa bisa masuk di sana, pragmatik bisa masuk di sana, CDA bisa masuk di sana, sistemik fungsional linguistik bisa masuk di sana, linguistik forensik bisa masuk di sana. Itu semuanya adalah linguistik terapan. Nah, tetapi ada jurnal yang sangat spesifik dan biasanya ini paling sulit ditembus. Karena apa? Karena para reviewernya, mitra bestarinya, kemudian para editornya biasanya para pakar yang betul-betul pakar di bidangnya. Jadi karena itu kalau saya ada teman yang bisa tembus di jurnal Q1, di jurnal yang sangat spesifik ini, seperti misalnya kalau dalam bidang saya, bidang penerjemahan, ada jurnal yang bertajuk Perspective Studies in Translatology. Itu khusus tentang penerjemahan, tidak boleh artikel yang di luar penerjemahan bisa masuk di sana, itu pasti langsung di-reject. Jadi karena itu skupnya sangat kecil, sangat fokus. Dan biasanya editornya, reviewernya itu orang-orang yang ahli betul-betul lah di bidangnya seperti Anthony P, Mona Baker dan macam-macam lah. Jadi karena itu ditembusnya sangat sulit. Dan biasanya jurnal yang sangat spesifik ini biasanya bertengger di Q1 biasanya. Nah, termasuk jurnal perspektif ini. Ini jurnal Q1 dalam bidang penerjemahan. Nah, tetapi juga ada jurnal yang bersifat tematik. Anda bisa buka jurnal Karsa ya. Karsa Jurnal Sosial dan Budaya Islam. Ini tematik. Misalnya, volume ini temanya tentang bahasa, budaya, dan keislaman. Volume berikutnya misalnya ganti lagi temanya tentang pesantren, tentang kajian Al-Quran, dan lain-lain. Misalnya, itu tematik. Ya, ada keuntungan tematik itu. Artikel yang kita kirimkan itu bisa lebih cepat dimuat. Karena apa? Karena tidak semua orang bisa menulis yang bersifat tematik itu. Pengalaman saya nulis di Karsa itu, kalau tidak salah hitungan 2 atau 3 minggu itu sudah publish. Gitu. Karena apa? Mereka mungkin kekurangan naskah. Karena apa? Karena dibatasi oleh tema yang mereka tawarkan pada volume tertentu, pada edisi tertentu. Nah, yang terakhir, saudara, tentu saja fokus dan skop itu bisa disiasati. Misalnya, passion saya kan di bidang penerjemahan, di bidang linguistik, kan begitu ya. Saya bisa coba tembus ke jurnal yang membahas atau fokusnya itu tentang hukum, tentang syariah. Namanya adalah jurnal Asy-Syir'ah, jurnal ilmu syariah dan hukum. Itu bisa saya tembus sepanjang kita bisa menyiasatinya dengan mengaitkan kajian kebahasan kita dengan fokus yang mereka minta. Sehingga saya buat judul misalnya analisis pragmatik, wacana, terjemahan berdampak hukum. Jadi ada berdampak hukumnya, jadi kan itu masuk di skop jurnal Asy-Syir'ah. Jadi bisa disiasati. Pengalaman yang kedua misalnya, jurnal Al-Harokah itu jurnal tentang budaya Islam. Nggak bisa artikel ke sana masuk kalau pembahasannya bukan tentang budaya Islam. Nah, saya mensiasatinya misalnya masih dalam penerjemahan koridornya, tetapi dikaitkan dengan bernuansa budaya, sehingga judulnya itu ketakterdasan terjemahan daya tatim perhati bernuansa budaya. Ada aspek bernuansa budayanya, sehingga jurnal artikel tersebut berterima di jurnal tersebut.
Nah, itu cara menyiasati fokus dan scope. Nah, kemudian masuk ke status artikel. Status artikel itu ya paling tidak ada apa namanya 3 atau 4 kan begitu ya. Yang pertama itu begitu kita masukkan artikel melalui online journal system, setelah kita registrasi, kemudian kita login, kita masukkan artikel kita, setelah kita mengisi metadata kita, nama kita, kemudian afiliasi kita, negara kita, kemudian kita mengupload artikel kita. Nah, status yang pertama biasanya awaiting assignment, menunggu penugasan. Dan nanti editor itu akan melakukan musyawarah, akan rapat untuk menentukan artikel ini akan direview oleh siapa. Nah, makanya awaiting, menunggu. Nah, setelah itu baru masuk ke fase yang kedua, in review. Jadi fase kedua itu in review berarti artikel kita ini sedang digarap, sedang ditelaah oleh para reviewer. Jadi dari sisi konten, dari sisi substansi, editorial board-nya sudah menerima konten artikel tersebut. Nah, karena itu kemudian diserahkan kepada reviewer. Nah, yang mereview itu bisa 1, bisa 2. Nah, misalnya kalau Scientific Journal of King Faisal University itu double blind reviewer. Jadi 2 yang mereviewnya. Jadi karena itu pekerjaannya menjadi lebih berat karena banyak sekali koreksiannya. Bahkan pengalaman saya yang satu itu minor revision, yang satu major revision. Ya, tapi saya kejar saja kan begitu ya, karena sayang kalau tidak ditindaklanjuti. Nah, setelah in review, barulah status kita nanti akan berubah menjadi accepted, itu kalau diterima. Accepted itu dengan beberapa pilihan. Yang pertama, accepted and published with higher priority. Dan ini jarang. Hanya mungkin dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul ahli di bidangnya. Nggak ada kesalahan sama sekali, originalitasnya tinggi, dan tidak perlu perubahan lagi, baik dari sisi bahasa maupun konten. Itu sudah prioritas tinggi, itu langsung diterima, tanpa ada perubahan. Dan itu jarang, kecuali artikel ditulis oleh orang yang betul-betul ahli di bidangnya. Kalau ahlinya seperti saya, ahli yang ahli-ahlian, kan begitu ya, pasti sulit untuk masuk ke poin 1 ini. Kemudian yang kedua, accepted with minor revision, ada revisi kecil. Nah, itu mah biasanya terkait dengan kebahasaan, mungkin terkait dengan sistematika, mungkin terkait dengan ini misalnya teknik samplingnya perlu diperjelas misalnya. Jadi hanya kecil saja dan tidak lama biasa memperbaiki. Dan jangan lupa, ketika artikel kita misalnya diterima tetapi dengan minor revision atau major revision, biasanya ada tenggat waktu. Jangan sampai terlewat, ada yang 1 bulan, misalnya kerjakan revisi kita dalam tenggat waktu 1 bulan ini. Kalau lebih juga biasanya bermasalah kan begitu. Nah, kemudian yang ketiga itu, yang accepted itu considered after major revision. Itu akan dipertimbangkan setelah revisi besar. Nah, tetapi biasanya kalau revisi besar itu when revised, it will be reviewed fully. Jadi setelah direvisi, dikirimkan balik, biasanya akan direview ulang. Karena sifatnya major, besar, kan begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ya rejected. Nah, jangan bersedih lah. Orang di reject itu kan biasa. Kita menyatakan cinta kepada seseorang juga kan rejected kan biasa. Dinikmati saja kan begitu ya. Supaya kita bisa menikmati secara betul-betul enak kalau artikel kita accepted kan begitu ya. Kalau kita merasakan rejected kan begitu. Nah, biasanya yang rejected itu required major rewriting, mesti ditulis ulang secara besar-besaran begitu. Kemudian biasanya oleh reviewer itu ada diberikan suggestion, saran-saran harus begini, itu manfaatkan saran-saran dari para reviewer itu untuk perbaikan artikel kita. Nah, tetapi biasanya itu tidak dijanjikan akan diterbitkan oleh si jurnal tersebut. Itu kalau statusnya rejected. Nah, saudara, saya ingin beberapa contoh pengalaman saya terkait dengan ini misalnya tulisan saya di jurnal Scientific Journal of King Faisal University. Ini jurnal di Arab Saudi. Ini apa namanya Q3, lumayan begitu. Di atas Q4 tentu saja. Kemudian bahasanya bisa menggunakan bahasa Arab, juga bisa bahasa Inggris.
Jadi Anda yang prodi bahasa Arab tidak usah khawatir, ini bisa menggunakan artikel dalam bahasa Arab. Nah, misalnya ada Al-Muhakkim Al-Awwal, ada Al-Muhakkim Al-Thani. Ini berarti double blind reviewer. Ini saya ingin tunjukkan contohnya misalnya. Nah, ini adalah contoh namudaj tausiyatul muhakkim. Jadi reviewers recommendation form. Jadi ini hasil telah si reviewer itu. Nah, ini kan ceritanya artikel saya itu double blind reviewer ya, diperiksa oleh 2 orang reviewer secara buta kan gitu ya, tanpa diketahui identitas penulisnya. Nah, statusnya itu adalah ba'da ijra'ati ta'dilatin asasiyatin wa i'adati taqyim. Jadi itu major revision. Jadi itu banyak perubahannya kan begitu. Banyak perubahannya. Ini ada main comments atau mulakhas at-taqyim seperti ini. Nanti detailnya kira-kira seperti ini. Jadi halaman 1, paragraf 1, ada kesalahan begini-begini, ada kesalahan bahasa, harusnya on, ditulisnya towards, kan begitu, dan sebagainya. Nah kira-kira seperti ini, kan begitu ya. Ini paragraf 3, halaman 3, paragraf 2, kesalahannya ini, dan seterusnya. Tapi sebetulnya itu kalau menurut saya lebih ke minor revision, karena banyak terkait dengan kebahasaan dan tidak secara terkait dengan substansi konten artikel. Nah, sementara reviewer yang satunya lagi itu memberikan status kepada artikel tersebut dalam kategori minor revision. Jadi ada dua reviewer, di mana satu major revision, hasilnya itu yang satu lagi minor revision. Jadi ba'da ijra'ati ta'dilatin thafifah. Jadi setelah ada perubahan kecil, minor kan begitu. Nah, ada kelebihan, ada kekurangan. Ada keenakan, ada ketidakenakan. Jadi keenakannya kalau yang double blind reviewer itu, biasanya kalau satu diterima dengan status minor revision, satu rejected, nah biasanya nanti si editor akan mencarikan reviewer yang ketiga sebagai penengah. Jadi kalau kata reviewer ketiga itu diterima, berarti artikel itu diterima. Tapi kalau kata reviewer ketiga ini ditolak, nah berarti ditolak. Nah, enaknya di sana. Tapi kalau artikelnya, kalau reviewernya single reviewer, gitu, ya itu sangat tergantung kepada hasil revisi si reviewer tunggal itu. Kalau kata reviewer tunggal ditolak, ya ditolak, kan begitu. Jadi ada untung, ada ruginya juga. Enaknya seperti yang tadi, ruginya seperti yang tadi, kan begitu. Ini yang minor revision, kan begitu. Nah, kira-kira isinya seperti ini. Ini ada biasanya juga pakai komen, banyak kan yang revisian itu. Nah, ini dan seterusnya akan begitu. Nah, jadi yang di-highlight, yang ditandai itu biasanya itu yang harus direvisi kan gitu. Nah, kemudian kalau artikel kita sudah lolos, diterima, begitu, barulah kita harus mengisi apa yang disebut dengan Declaration of Responsibility. Nah, kira-kira isinya seperti ini. Di setiap jurnal yang bereputasi itu pasti ada yang pasti diminta apa yang disebut dengan Declaration of Responsibility. Ini komputernya agak lemot, mohon maaf ya. Dan setelah kita mengisi itu, setelah kita mengisi Declaration of Responsibility, nanti kita akan diberikan apa yang disebut dengan Copyright Transfer Agreement. Copyright Transfer Agreement. Mana ini yang keluar ya?
Saya coba ini saja yang copyright transfer agreement-nya. Nah, ini adalah contoh IJALS Copyright Transfer Agreement. Jadi penyerahan copyright atau hak cipta kepada jurnal yang bersangkutan. Nanti ditandatangani ini. Nanti ini ditandatangani. Kalau yang tadi Declaration of Responsibility itu biasanya terkait dengan originalitas artikel kita, bahwa artikel kita baru diterbitkan di sana, artikel kita bukan hasil jiplakan dan lain-lain, itu masuk ke dalam Declaration of Responsibility. Nah, setelah mengisi ini biasanya kita diminta mengisi Copyright Transfer Agreement. Nah, saudara, indeksasi jurnal itu kan bermacam-macam. Ini Anwar nanti mungkin di sesi kedua akan berbicara banyak. Beliau lebih paham tentang masalah ini. Hanya yang ingin saya jelaskan adalah dua saja fokusnya. Yang pertama Sinta, yang kedua Scopus. Walaupun banyak pengindeks-pengindeks yang lain seperti DOAJ, ada Web of Science atau WOS, ada Google Scholar dan lain-lain. Tetapi yang kita pegang dua saja ini, Sinta 1-6, kemudian Scopus kuartil 1 sampai 4. Jadi patokannya adalah ini saja. Jadi kalau saya menyarankan kan begitu, kalau saya menyarankan alangkah baiknya kalau prodi itu membuat kebijakan, misalnya S1 itu artikelnya harus dimuat, paling tidak harus accepted dulu ya. Harus accepted di jurnal terindeks Sinta 2 atau 3. Nah, kalau yang S2, kalau saya menyarankan itu ke pimpinan departemen, ya paling tidak dia bisa menulis artikel di Sinta 2 atau Scopus ya Q4 lah. Saya kira cukup itu. Catatannya accepted saja, jangan submit. Kalau submit itu gampang kan begitu ya. Kita menulis cerpen saja, menulis puisi, kita kirimkan ke jurnal setelah melalui OJS pasti masuk kan begitu ya. Pasti statusnya awaiting assignment. Jadi patokannya itu saja, accepted, diterima. Karena pengalaman saya di status accepted sampai publish itu juga relatif lama. Relatif lama itu, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, dan seterusnya. Jadi kalau ini bisa menjadi kebijakan prodi, tentu saja akan menyulitkan mahasiswa, tetapi akan mengangkat harkat martabat Departemen Bahasa Arab. Jadi pilihannya dua itu. Apakah harkat martabat Departemen Bahasa Arab mau terangkat, atau misalnya dengan konsekuensi mahasiswanya terbebani, atau mau misalnya ya harkat martabat departemen urusan kesekian lah, yang penting mahasiswa enjoy, mudah, cepat lulus. Nah, itu terserah kepada pimpinan saja kan begitu, mau seperti apa kebijakannya. Nah saudara, ini adalah contoh kita untuk melakukan check and recheck apakah sebuah jurnal itu terindeks Scopus atau tidak. Jadi kita masuk ke Simago JR ya. Simago Journal Ranking, SJR. Jadi karena itu nanti kita tinggal ketik saja di sini nama jurnalnya. Nama jurnalnya ketikan, nanti kalau kita lakukan search, kalau keluar berarti terindeks, kalau tidak muncul berarti tidak terindeks. Tetapi juga ada pengalaman, misalnya ada jurnal yang terindeks oleh Simago, kemudian jurnalnya itu menjadi jurnal predator kan begitu ya. Saya sebutkan saja misalnya jurnal Man in India. Jadi Man in India itu sudah menunjukkan gelagat yang tidak benar kan gitu ya. Karena cenderung mencari duit kan begitu. Misalnya terbitannya dari asalnya 2 kali setahun menjadi setiap bulan. Karena itu kelihatan sekali mencolok. Kemudian tidak ada proses editing sama sekali. Bahasanya juga kacau balau kan begitu. Kemudian seringkali penulisan itu di satu volume itu dari satu negara, dari satu perguruan tinggi banyak. Itu indikator-indikator jurnal predator. Sampai kemudian jurnal Man in India itu kemudian di blacklist dan dikeluarkan dari Simago ini. Jadi tidak terindeks Scopus. Jadi karena itu ya harus berhati-hati juga. Harus berhati-hati kita melihat apakah jurnal ini benar-benar terindeks Scopus atau termasuk jurnal predator.
Karena kalau kita berkirim ke jurnal predator, begitu artikel kita publish, diterima itu rugi. Ruginya apa? Artikel kita dimuat tapi hangus kan begitu ya. Tidak bisa dijadikan apa-apa. Kemudian yang kedua, kita kan sudah capek-capek, keluar keringat dan lain-lain, tetapi kemudian artikel kita dimuat di jurnal predator dan hangus. Jadi sangat disayangkan. Karena itu berhati-hati juga. Mungkin harus tanya sini, tanya sana, cek sini, kan begitu. Untuk memastikan apakah ini jurnal predator atau tidak. Tetapi biasanya Dikti itu punya data jurnal-jurnal apa saja termasuk ke dalam kategori jurnal predator yang harus kita hindari. Nah, misalnya yang tadi saya contohkan adalah Scientific Journal of King Faisal University, begitu di search di sini muncul, ini Saudi Arabia, jadi King Faisal University. Jadi artinya Scientific Journal of King Faisal University itu termasuk jurnal yang terindeks Scopus. Yang nanti akan kelihatan berapa, H-indexnya berapa. Ini yang saya katakan tadi sebagai areanya itu relatif longgar. Jadi karena itu subjek, area, dan kategorinya itu adalah multidisciplinary. Jadi sepanjang ini berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial itu bisa masuk kan begitu. Bisa masuk. Kemudian ini jumlah citasinya. Nah ini kalau yang merah ini, area yang merah ini adalah Q4 ya. Q yang paling awal, Q4. Nah yang warna oranye ini adalah Q2. Nanti semakin mudah warnanya adalah Q3 dan semakin mudah lagi adalah Q1. Jadi pada tahun 2019 Scientific Journal itu masuk ke dalam Q3. Jadi kita bisa mengetahui sebuah jurnal terindeks Scopus itu masuk ke dalam kuartil berapa dari Simago ya. Nah, kemudian kalau kita ingin tahu impact faktornya ya kira-kira ini 0,16. 0,16, Q-nya Q3, impact faktornya adalah 0,16. Jadi di Simago juga sudah muncul di sana. Nah, ini kalau IJAL ya, jurnal yang dari Balai Bahasa ini UPI, H-indexnya 7. Nah, ini tadi yang saya katakan ini spesifik, tapi tidak sangat spesifik ya. Beda dengan jurnal translatologi, itu semuanya tentang penerjemahan. Kalau ini ya spesifik terkait dengan language and linguistics. Nah, kemudian nanti ketahuan posisi terakhir di 2019 IJAL itu ada di Q2. Jadi karena itu artikel di seluruh dunia yang masuk ke IJAL itu sudah ratusan. Karena apa? Ya sudah Q2 kan, udah semakin tinggi Q-nya itu semakin banyak artikel yang masuk. Karena jurnalnya semakin bereputasi begitu. Kemudian ini impact faktornya sudah relatif tinggi dibanding dengan yang King Faisal tadi 0,24 dan Q-nya Q2. Nah, ini untuk mencari atau menentukan artikel Sintas 1, 2, 3 atau sampai 6 kan begitu ya. Jadi kita tinggal search saja di sini, ketikan misalnya jurnal El Harokah yang tadi saya contohkan. Ketikan El Harokah nanti akan muncul seperti ini, El Harokah Jurnal Budaya Islam. Ini ada Sintanya Sinta 2. Nah, jurnal-jurnal yang Sinta 2 biasanya belakangan ini sudah banyak yang mempersyaratkan artikelnya ditulis dalam bahasa Inggris. Karena apa? Karena mereka mengejar ingin Sinta 1. Karena mereka ingin mengejar masuk ke jurnal terindeks Scopus. Jadi karena itu, seperti misalnya jurnal Adin. Jurnal Adin itu setahu saya Sinta 2, tetapi mereka mensyaratkan artikel yang ditulis dan dikirim ke jurnal Adin itu harus dalam bahasa Inggris. Karena mereka mengejar Sinta 1 dan mengejar terindeks Scopus. Nah, ada pengalaman yang kemarin mahasiswa yang saya bimbing itu dia publish di jurnal Lentera Pendidikan, Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Ini Sinta 3. Tetapi jurnal ini sudah mengharuskan artikelnya ditulis di dalam bahasa Arab. Nah, hanya saja pengelola jurnalnya sangat baik hati. Dia tawarkan apakah artikelnya mau diterjemahkan sendiri atau mau diterjemahkan oleh pengelola jurnal. Ya, tentu saja mahasiswa ini kan memilih diterjemahkan oleh pengelola jurnal.
Jadilah artikel yang dikirim dalam bahasa Indonesia itu, publish-nya ditulis dalam bahasa Inggris. Nah itu baik hati sekali kan begitu ya. Saya tidak tahu nanti Anwar apakah jurnal Al-Sunniyat bisa seperti itu gitu. Artikel dalam bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan oleh pengelola menjadi artikel dalam bahasa Inggris. Tentu saja bisa kalau misalnya departemen memberikan anggaran yang memadai untuk pengelolaan jurnal kan begitu. Tapi kalau anggarannya tidak ada mana bisa kan begitu. Nah, ini contoh misalnya fokus yang tadi ya, yang saya katakan jurnal ijazah itu fokusnya spesifik, tetapi tidak sangat spesifik. Jadi karena itu, jadi fokusnya bisa dilihat, misalnya ini, jadi kajian ini terkait dengan first, second, and foreign language teaching and learning. Jadi pembelajaran bahasa asing, pembelajaran bahasa kedua, pembelajaran bahasa pertama bisa masuk ini. Kemudian ada tentang language in education, ada language planning atau perencanaan bahasa, ada language testing, jadi tes bahasa semacam TOEFL atau IMALA itu bisa masuk ke sini semuanya. Kalau para peneliti IMALA itu mau bikin artikel yang bagus, bisa diajukan ke IJAL sesungguhnya. Dan itu penelitiannya sudah beberapa kali. Ada tentang kurikulum desain juga bisa masuk, desain dan pengembangan kurikulum. Jadi yang kuliah di jurusan kurikulum, misalnya teman kita ada Lia, misalnya ini bisa masuk ke IJAL. Kemudian ada multilingualism dan multilingualism education, tentang multilingual juga masuk. Ada analisis wacana atau discourse analysis, bisa masuk di sini. Ada translation juga bisa masuk, karena itu artikel saya ada yang dimuat di jurnal IJAL terkait dengan translation ini. Kemudian ada linguistic clinics, clinical linguistic, ada kemudian literature and teaching, kemudian ada forensik linguistik. Jadi kalau teman-teman kita di prodi bahasa Inggris banyak yang ahli dalam bidang forensik linguistik, ada Prof. Aminuddin, ada Ibu Dian, ada kalau di bahasa Indonesia ada Andika Duta Bahari yang ahli di bidang forensik linguistik. Nah, di kita belum ada yang ahli dalam bidang forensik linguistik. Jadi fokus dan skop itu harus diperhatikan. Nah, ini yang harus diperhatikan juga adalah author guideline. Harus menjadi perhatian terutama oleh corresponding author. Jadi corresponding author itu adalah misalnya satu artikel itu ditulis oleh 3 orang kan gitu ya. Penulis 1, 2, 3. Dari penulis 1, 2, 3 itu siapa yang jadi corresponding author-nya? Siapa yang mengirimkan artikel itu ke sebuah jurnal? Itu yang disebut dengan corresponding author. Jadi karena itu nanti kalau terjadi murosalah atau surat menyurat via email, nah biasanya pengelola jurnal akan melakukan korespondensi dengan corresponding author ini. Jadi corresponding author itu bisa oleh penulis pertama, bisa oleh penulis kedua, bisa oleh penulis ketiga. Nah, jadi author guideline-nya dipelajari. Nah, misalnya jurnal IJAL itu mempersyaratkan di kisaran 5.000 sampai 7.000. Jadi kalau Anda menulis sebuah artikel, cukuplah di kisaran 5.000 sampai 6.000 itu bisa masuk ke banyak jurnal. Ada misalnya jurnal SKASE, jurnal tentang penerjemahan itu sangat kompak, hanya 4.000. Hanya 4.000 kata. Jadi 5.000 sampai 7.000 kata itu aman, bisa masuk ke banyak jurnal. Nanti ada ketentuan jurnalnya, abstraknya tidak lebih dari 300 kata. Nah itu bermacam-macam, ada yang memberikan range 300 sampai 500 kata. Makanya harus dibaca author guideline-nya, karena tidak sama kan begitu ya. Karena ini terkait dengan gaya selingkung. Nanti misalnya ada keyword-nya ya biasanya 3 sampai 5 kata, ada yang dipisah dengan koma, ada yang dipisah dengan titik koma. Jadi itu lihat di author guideline. Kemudian dijelaskan juga bahwa jurnal ini menggunakan blind reviewing. Blind reviewing. Nah, kemudian harus ditulis dalam bahasa Inggris kan begitu. Articles should be written in English. Ini mau tidak mau harus dalam bahasa Inggris. Single spasi kan begitu ya. Menggunakan MS Word, size-nya adalah 12 dan marginnya sekian-sekian. Itu dipatuhi saja, itu ada di author guideline. Jadi karena itu baik sekali kalau kita sebelum mengirim ke jurnal, pastikan dulu jurnal apa yang akan dituju, pelajari dulu author guideline-nya untuk memudahkan kita. Kemudian title-nya, IJAL itu membesarkan, jadi judul itu kurang dari 12 kata.
Jadi tong panjang-panjang teuing kan begitu ya. Kemudian nanti harus centered, kemudian harus capitalize, ditulis dalam huruf kapital begitu. Kemudian font size 14 kan begitu. Ini patuhi saja. Nah, beberapa jurnal juga, beberapa jurnal itu menentukan berapa persen, misalnya introduction atau pendahuluan itu berapa persen. IJAL itu mengisyaratkan bahwa proporsi introduction itu berkisar antara 15 sampai 20% dari keseluruhan artikel itu. Jadi usahakan ada di range ini. Kalau terlalu kebanyakan ya dihapus saja. Jangan berpikir, wah sayang kalau dibuang udah capek-capek nulis. Jangan berpikir begitu, karena kalau tidak memenuhi gaya selingkung ini, besar kemungkinan ditolak juga, kan begitu. Kemudian metode itu ya sekitar 10-15% kan begitu, dari total artikel. Ini juga dipatuhi kan begitu ya. Ya dikira-kira saja lah. Tetapi yang paling penting itu biasa dan seringkali terjadi perkeliruan di kalangan mahasiswa, baik ketika menulis tesis, skripsi maupun artikel, bab pembahasan atau bab 4 kalau deskripsi ya. Itu harus minimal di kisaran 40-50% dari keseluruhan batang tubuh itu. Termasuk di artikel juga. Di kisaran 40% itu. Jangan sampai misalnya kita nulis skripsi itu bab 2-nya 100 halaman teorinya, pembahasannya cuma 20 halaman. Ada yang begitu itu. Kebetulan saya mengujinya, saya balikin saja, tambah coba bab 4-nya, kurangi bab 2-nya gitu. Nah, ini yang paling penting, findings and discussion. Jadi diskusi dan pembahasan kan begitu ya. Diskusi dan pembahasan itu di kisaran 40-60%. Ini IJAL mematoknya seperti itu. Nah, kemudian juga sistem sitasi dan referensinya menggunakan sistem APA. Jadi American Psychological Association yang menggunakan istilah page ya. Misalnya tahun 2010 P.20 misalnya. Jadi tahun 2020 halaman 20 atau HLM kalau dalam bahasa Indonesia. Nah itu perbedaannya di sekitar itu saja, menggunakan HLM atau P, singkatan dari page, kemudian di referensinya biasanya namanya disingkat. Jadi kalau misalnya Muhammad Zaka Al-Farisi, berarti di referensi itu akan ditulis Al-Farisi, M.Z. Jadi nama terakhir, nama itunya disingkat. Itu kalau sistem APA. Ya, kira-kira itu yang paling menonjol perbedaan sistem APA dengan sistem Harvard ya, karena hampir mirip itu. Nah, tetapi alangkah baiknya kalau Anda membuka sistem APA yang paling mutakhir. Biasanya juga mengalami perkembangan ya, ada edisi 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi bagus kalau melihat itu. Tapi kalau tidak mau melihat itu, cukup membaca author guideline. Jadi di author guideline itu dijelaskan bagaimana sistem kuotasi atau sistem sitasi dan referensi. Nah, jadi saudara-saudara, waktunya juga sudah habis tanpa terasa. Jadi saya kira itu sajalah pengalaman saya ketika menulis jurnal. Mudah-mudahan harapan saya satu saja, menginspirasi Anda untuk sekali lagi menulis, dan menulis. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.